Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallahi haqqa tuqatih, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali khatib mengingatkan melalui mimbar Jumat ini, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kita perhatikan semua perintah-perintah Allah, kita kerjakan sesuai kemampuan kita, dan kita jauhi, kita tinggalkan semua larangan-larangan Allah tanpa kecuali. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa menjaga keistiqomahan kita dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam menjalankan amaliyah sesuai perintahnya dan meninggalkan atau menjauhi segala amaliyah yang tidak sesuai dengan tuntunannya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, begitu agungnya Al-Quran mengajarkan kepada kita berupa akhlak yang mulia. Hampir setiap khotib Jumat di akhir khutbahnya selalu membaca ayat ke-90 surat An-Nahl, yang menurut Khalifah Umar bin Abdul Aziz dipandangnya ayat tersebut sebagai puncak keagungan Al-Quran. Beliau berkeyakinan sekiranya ayat tersebut difahami, dihayati dan diamalkan oleh setiap muslim, niscaya tidak akan muncul kebencian, permusuhan, dan akan tercipta suasana kedamaian, kemakmuran, serta ketentraman secara menyeluruh. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut adalah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat dekat, dan Allah juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia, Allah, memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. An-Nahl ayat 90. Dan agar selalu ingat, maka setiap khotib selalu mengingatkan di akhir khutbahnya itu. Tapi kadang-kadang kita menganggapnya sebagai satu tanda bahwa khutbah sudah hampir selesai. Ayat yang mulia ini seringkali dikutip para khotib Jumat pada khutbah kedua, seolah pertanda khutbah sudah hampir berakhir.
yang ngantuk pun kemudian segera bangun. Ma'asyiral muslimin, penting untuk kita perhatikan, kita kaji, kita renungi dan digali kandungan ayat yang mulia ini. Kemudian diimplementasikan dalam kehidupan di dunia yang singkat ini. 3 sumber kebaikan di dunia yang berdampak maslahat pada kehidupan akhirat tersebut di dalam ayat itu. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil. Bagian dari ma'ruf nih. Berbuat ihsan dan memberi kepada kerabat dekat. Artinya menjaga hubungan kekerabatan. Adapun 3 sumber kejahatan di dunia yang berdampak siksa berat di akhirat adalah tersebut juga di ayat itu. Dan Allah melarang perbuatan keji, al-fahsya, kemungkaran, al-munkar, dan permusuhan, al-baghyu. Ma'asyiral muslimin, perintah Allah di dalam ayat tersebut yang pertama adalah hendaklah kita ini berlaku adil. Banyak yang mendefinisikan adil, diantaranya menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Misal, seseorang yang membeli sepatu dengan harga yang mahal, karena mahalnya harganya sayang dia, lalu dia letakkan di atas kepala. Itu adalah tindakan yang tidak adil. Sebaliknya, peci yang mungkin jauh lebih murah harganya diletakkan di kaki, juga itu tidak adil. Seorang suami harus menempatkan posisinya sebagai suami. Begitu juga istri, anak, guru, murid, dan seterusnya. Maka dari masing-masing akan dianggap adil jika masing-masing itu bisa menempati posisinya. Inilah akhlak yang seharusnya menjadi modal penting bagi seorang pemimpin. Namun agaknya sulit diterapkan pada setiap pemimpin saat ini. Perintah Allah yang kedua adalah berlaku baik, berbuat ihsan. Ihsan tentu lebih memiliki makna luas, tidak sekedar berbuat baik saja. Bahkan lebih tinggi dari sikap adil. Kalau kita membalas pemberian orang dengan yang sama, itu adil. Tapi kalau kita balas lebih baik, itu ihsan. Assalamualaikum kita balas waalaikumsalam, adil. Assalamualaikum kita balas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ihsan. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 134, alladzina yunfikuna fis-sarra wal-dharra wal-kadhiminal ghaidha wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini juga tentang ihsan ini. Yaitu orang-orang yang selalu berinfak, orang yang ihsan, yang muhsinin, senang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Kemudian orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ada orang berbuat salah kepada kita, kita bisa membalas, tapi kita tidak membalas, kita tahan kemarahan kita, bahkan kita kemudian memberi maaf padanya, itu ihsan. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ali Imran 134. Bahwa ihsan adalah membalas kejahatan dengan kebaikan, itu ihsan. Dijahatin tapi kita membalas baik. Sebagaimana Rasulullah SAW, kalau kita baca sirahnya, Masya Allah, tidak ada orang yang seperti Rasulullah. Dihinakan, dilempari, tapi
Rasulullah membalas dengan kebaikan. Kemudian ihsan dalam ibadah seperti yang ada pada hadis Rasulullah SAW, bahwa suatu hari Jibril datang kepada Rasulullah bertanya, ma huwal ihsan, apa itu ihsan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, ihsan adalah bahwa engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jadi tidak beribadah sekedar ibadah menggugurkan kewajiban, tapi betul-betul kita rasakan bahwa kita ini seolah-olah berhadapan dengan Allah SWT, melihat Allah. Para sahabat Rasulullah SAW telah mencontohkan sikap ihsan dengan sempurna. Salah satu contoh, Umar bin Khattab pernah mengatakan pada saat menjabat sebagai khalifah, sekiranya rakyatku ini kelaparan, biarlah aku orang pertama yang merasakannya. Namun jika rakyatku ini kenyang, biarlah aku orang yang paling terakhir merasakan kenyang itu. Sungguh perkataan yang mungkin saat ini tak bisa kita dengarkan kembali dari para pemimpin masa ini. Kita berharap untuk bisa menemukan sosok pemimpin yang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kemudian perintah Allah yang ketiga terkandung dalam surat An-Nahl ayat 90 itu adalah memberi kepada teman dekat, keluarga atau orang yang ada di sekitar kita. Pemberian adalah sesuatu yang agung atau bernilai tinggi. Jika muncul pertanyaan kenapa harus karib kerabat atau keluarga dekat yang didahulukan, yang diutamakan, maka di antara jawabannya adalah sekiranya masing-masing orang itu mampu mengurus keluarganya dan orang terdekatnya dengan baik, maka dipastikan tidak akan muncul masalah di tengah masyarakat. Namun yang terjadi apalagi sekarang ini adalah semakin banyak persoalan-persoalan yang timbul di dalam masyarakat. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakaru illa ulul albab. Dia Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh ia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran darinya kecuali ulul albab. Al-Baqarah 269. Ibnu Katsir menjelaskan tentang ulul albab. Ulul albab adalah orang yang memiliki akal sempurna serta memiliki pemahaman yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun 3 sumber kejahatan di dunia yang berdampak siksa berat di akhirat adalah Allah melarang dari perbuatan keji, perbuatan mungkar, dan perbuatan permusuhan atau al-baghyu. Perbuatan keji atau fahsya seperti perbuatan syirik, membunuh manusia tanpa hak, berzina, mencuri, sifat ujub, sombong, merendahkan manusia, dan lain-lain. Kemungkaran ini adalah perbuatan dosa yang terkait dengan hak-hak Allah. Sedangkan al-baghyu, sebagian mufasir menafsirkan dengan perbuatan dosa yang terkait dengan manusia. Salah satu contoh perbuatan fahsya adalah zina, yang sekarang ini Masya Allah merebak di mana-mana. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Al-Isra ayat 32. Zina adalah perbuatan keji karena tidak hanya buruk dalam pandangan syariat Islam, tetapi juga mendatangkan keburukan bagi pelaku dengan terjangkitnya penyakit dan lain-lain, bahkan mendatangkan keburukan bagi orang lain, lingkungan, masyarakat, dan bangsa. Semoga kiranya sebagai seorang muslim kita dapat mengimplementasikan
akhlak-akhlak yang tersebut dalam ayat 90 surat An-Nahl tersebut, yang oleh para khotib senantiasa diingatkan di akhir khutbahnya. Apa itu? Melakukan 3 sumber kebaikan. 1. Berlaku adil. 2. Berbuat ihsan. 3. Memberi kepada kerabat dekat. Kemudian menghindari 3 sumber kejahatan di dunia ini. 1. Perbuatan keji, al-fahsya. 2. Perbuatan mungkar. Yang ketiga, perbuatan permusuhan atau al-baghyu. Dan hendaknya kita selalu berharap semoga kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd fa ya ibadallah usini wa anfusakum bitaqwallahi wa ahutsukum ala ta'atihi fi kulli waqtin waf'alul khairati wastanibu anis sayyi'at. Wa qala azza min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribum mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'adin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur ikhwananal musliminal mujahidina fi Filistin. Allahumma tsabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahhid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammiril yahuda wa Israil wa shattit syamlahum wa farrik jam'ahum. Allahumma ansur alal mujahidina a'da'ina wa a'da'ad-din birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.